Ya, Vero yang ada di Makassar, Agustin sehat selalu, Joni. Ya, semangat semua. Yuk kita berdoa. Iya, ngantuk sudah. Mata saya kali ini benar-benar ngantuk. Aduh, ngantuk. Yuk berdoa. Silvi yang ada di Amerika, di LA. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kalau malam ini kami masih mau dengar firman yang jadi rema kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau punya pesan yang luar biasa. Karena sebelum tidur kami mau dengar apa kata Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Tetap sukacita, tetap semangat ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana lidah kita menentukan masa depan kita ya. Kita tahu bahwa hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkan makan buahnya. Berapa hari yang lalu tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat ini berulang-ulang. Berarti ini sangat penting ya. Makanya saya pikir ya Tuhan harus dikhotbahkan. Karena waktu saya diam Tuhan ingatkan ayat ini. Tuhan itu mengingatkan. Buat saya Tuhan ingatkan gini. Hidup mati dikuasai lidah. Berarti kalau hari ini keadaan kita sudah mati, baik secara ekonomi, keuanganmu mati, hubungan rumah tangga mati, yang namanya kesehatan juga hari ini buruk, mungkin semua keadaan mati. Tapi kayak Tuhan mengingatkan, masih ada kesempatan karena hari ini yang mati-mati bisa hidup kembali ketika lidah kita ini berkata yang benar. Tangkap ya. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan makan buahnya. Wih, persis 10 hitungannya ya. Nah, kita percaya bahwa hari ini kalau keadaan kita yang sudah mati, sudah tidak mungkin, sulit untuk bangkit kembali. Orang mati itu gimana saudara? Mau lihat kebangunan kembali ya rasanya putus asa. Usaha sudah mau bangkit kembali rasanya juga tidak mungkin. Rumah tangga yang sudah hancur, hubungannya sudah mati, untuk dibangkitkan kembali juga sudah tidak mungkin. Tapi satu hal Tuhan berkata, jangan meremehkan kuasa lidah. Karena keadaan yang mati itu dengan kuasa lidah, ketika kita mulai sadar untuk menggemahkan, maka kita pasti makan buah dari apa yang kita katakan. Jadi hidup mati itu bukan ditentukan oleh hebatnya kita. Tunggu dapat pinjaman modal dulu, baru usahaku bisa pulih. Tunggu kuasa untuk hari ini engkau punya kehebatan untuk memulihkan rumah tanggamu lah. Terlebih dahulu baru kita melihat apa yang kita harapkan hari ini bisa terjadi. Enggak, saudara percaya hidup mati hari ini bukan dikuasai hebatnya kita, bukan dikuasai oleh keadaan kita, tapi hidup mati dikuasai oleh lidah. Ada satu ayat di Yakobus 3 ayat 5. Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat loh ya, lidah itu bagian yang kita mungkin anggap selama ini tidak ada pengaruhnya. Mungkin saudara lupa ya, kalau hari ini kita punya kuasa lidah yang menentukan hidup kita mati, hidupmu di masa yang akan datang itu lidah walaupun kecil
namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya lidah, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah ini punya kuasa loh saudara, jangan main-main dengan kuasa lidah. Makanya barang siapa yang sekarang lagi keadaanmu sulit, susah, mana mungkin, yuk mulai sekarang belajar menggemahkan lidah. Kalau Tuhan berkata makan buahnya, lidah dapat memegahkan perkara yang besar dan dapat membakar hutan. Hutan bukan kecil, hutan besar. Aneh ya firman Tuhan ini, lidah kecil bisa membakar hutan yang besar. Lidah kecil bisa memegahkan perkara yang besar. Berarti lidah yang kecil ini, percayalah kita juga akan bisa melihat kuasa buah yang besar ya. Percayalah hari ini, tetap percaya kita tetap akan melihat kuasa Tuhan. Nah, kita hari ini belajar 3 hal. Hati-hati kita baca terlebih dahulu. Kalau yang pertama, hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakan makan buahnya, berarti yang pertama dari lidah kita ini kita juga akan makan buahnya. Tangkep ya, mulai sekarang disiplin loh lidah. Lidah jangan dianggap hal yang remeh sampai menentukan hidup mati kita. Bayangin sampai bisa memegahkan perkara yang besar, sampai bisa membakar hutan yang besar. Nah, hari ini kita buka. Jadi yang pertama kita akan makan buahnya ya. Makanya buah hidupmu nanti, hidup mati masa depanmu itu tergantung dari buahnya. Disiplinlah mulai sekarang dengan urusan lidah. Matius 12 ayat 36 sampai 37 ya. Mulai sekarang kalau ngomong, saya ini paling disiplin saudara soal ngomong lidah. Saya dari beberapa saat sejak mengerti kuasa lidah, saya itu selalu ngomong hal yang mustahil, sekalipun orang mungkin bilang saya ndak waras, saya stres, depresi. Kalau orang tanya, Bu Eli suaminya mana, sekolah Alkitab, katanya ndak waras Bu Eli ya. Tapi saya terlalu percaya bahwa dari apa yang saya ucapkan, kuasa lidah itu nggak main-main. Saya terlalu percaya. Nah, Matius 12 ayat 36 sampai 37 ini ayatnya banyak. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Lihat ya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tangkap ya. Jadi kuasa lidah ini juga menentukan kita dibenarkan atau kita juga akan dihukum. Sekali lagi, lidah kita punya kuasa. Lukas 19 ayat 22a. Lukas 19 ayat 22a, katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Jadi sekali lagi, lidah ini menentukan kita jadi hamba yang baik atau hamba yang jahat, yang nanti kita akan dihakimi. Jadi sekali lagi, lidah itu yang pertama kita pasti akan makan buahnya. Ya, kenapa kita makan buahnya? Karena yang pertama yaitu akan menentukan hidup mati kita. Yang kedua, kenapa kita makan buahnya? Karena lidah itu nanti akan memegahkan perkara-perkara yang besar atau perkara-perkara yang kecil, itu tergantung dari lidah. Bahkan lidah ini juga dapat membakar hutan yang besar. Makanya buah dari lidah ini perlu diperhatikan. 3 hal. Lidah itu akan makan buahnya. Lidah itu kita akan dihukum atau kita akan dihakimi ya. Makanya dengan kuasa lidah hari ini berhati-hati. Kalau kita nggak mau dihakimi, jaga perkataan kita.
jaga lidah kita. Kalau kita nggak mau dihukum, kita juga perlu menjaga perkataan lidah. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Lidah juga menentukan kita dihakimi sebagai hamba yang jahat atau hamba yang baik. Jadi sekali lagi mulai sekarang, saudara percaya, hari ini jangan putus asa, kita belajar kuasa lidah. Siapa yang sudah dalam keadaan terpuruk, malam ini bangkitkan. Karena masih ada sesuatu yang besar di depan ketika kita mendisiplin lidah. Buahnya pasti lihat sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar makan buah yang manis, sesuatu yang dimegahkan besar, bahkan sesuatu yang hari ini akan melihat ya, apa yang kita lakukan kita akan melihat hasil yang besar, perkara yang besar dan buah yang manis. Itu pasti. Makanya malam ini tidak ada orang yang berputus asa. Biasanya kalau orang sudah putus asa, lidahnya ini ngomongnya tentang nyampah. Mati aku, mateng kon. Nah ini orang Jawa ya. Mati aku, tuh celaka 12, apes, sial, bangkrut, hancur. Apalagi saudara, hidup yang berkata negatif-negatif cenderung kita keluarkan. Tapi mulai hari ini sadar ya, kalau kita ngomong bangkrut terus, maka hidupmu akan bangkrut terus. Kalau hidupmu berkata susah, maka kita akan makan buah yang susah. Jangan mimpi kalau saudara ngomong buahnya susah, ya pasti susah. Nggak akan pernah lihat perkara-perkara yang besar, nggak akan pernah lihat hasil-hasil yang besar. Justru lewat lidah kita nanti masih ada kesempatan emas untuk kita membangun kembali, menghidupkan kembali rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, ekonomi. Apa sih yang nggak bisa Tuhan ubah kalau lidah kita tidak selalu berkata yang negatif? Seringkali gara-gara lidah kita seharusnya jadi orang yang diberkati malah dihukum. Gara-gara lidah kita Tuhan itu mau memberikan rencananya yang besar, rezekinya. Gara-gara lidah kita dihakimi. Jadi jangan main-main dengan kuasa lidah ya. Nah kita lihat yang kedua. Jadi sekali lagi lidah itu makan buahnya seperti di Yakobus tadi, dapat memegahkan perkara yang besar. Lidah kecil dapat membakar hutan yang besar. Ada perkara besar, ada hasil yang besar, ada buah yang manis. Itu pasti akan kita nikmati. Nah kita lihat bagaimana lidah itu akan menimbulkan yang namanya penghukuman. Kenapa? Karena lidah, baca Amsal 12 ayat 13 sampai 14. Amsal 12 ayat 13 sampai 14. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan. Tangkep ya. Jadi sekali lagi, apa yang membuat kita hari ini dihukum itu karena lidah. Karena orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Kita hari ini akan mendapatkan hukuman seperti terjerat dengan masalah. Tanpa kita sadari, waktu kita ngomong susah, bangkrut, apes, sial, malang nasibku. Kalau itu terus kita gemakan, maka kita sendiri sedang menentukan hukuman. Jelas firman Tuhan berkata, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Jangan sampai karena pelanggaran bibir di hadapan Tuhan kita jadi orang yang jahat, yang seharusnya diberkati malah dihukum.
Tangkap ya. Yang kedua yaitu ada kata bagaimana orang benar akan keluar dari kesukaran. Sekali lagi, gara-gara lidah seharusnya orang benar keluar dari kesukaran, tapi kita menambah kesukaran. Hukumannya kenapa? Karena setiap kali saudara menghadapi fakta buruk, saudara selalu berkata, sukar, sulit, mana mungkin, sukar, sudah. Ikut Tuhan tuh sukar, ikut Tuhan itu susah, sedih, tidak masuk akal. Itu terus. Senyatanya firman Tuhan berkata orang benar itu pasti dapat keluar dari kesukaran. Ketika kita mengalami sukar, jangan terus lidah kita menentukan hukuman kita sendiri. Sebenarnya Tuhan sudah berkata, nak, aku itu pasti mengeluarkan orang benar dari kesukaran. Tapi karena kita berkata sukar, sulit, susah, apes, sial, bangkrut, hancur, kita sendiri yang menentukan hukuman. Yaitu kita terjerat. Yang kedua, kita hari ini mengalami kesukaran. Dan yang ketiga, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan. Akibatnya kita menentukan hukuman. Sebenarnya Tuhan berkata, nak, setiap orang benar dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan. Sebenarnya aja waktu masa susah kamu ngomong yang baik. Kamu kenyang. Tapi kamu gak jadi kenyang dengan kebaikanku karena kamu yang menentukan hukumanmu sendiri. Jadi sekali lagi ada 3 hal malam ini, yuk disiplin. Mau tidur ngomong yang baik. Aku diberkati, aku dilimpahi. Saudara mau ngomong apa aja. Aku sehat, aku diberkati, aku dilimpahi, aku pinter, suamiku baik, anak-anakku baik, anak-anakku sukses. Saudara pernah saya kesaksian berapa kali. Saya waktu anak masih kecil, waktu masih umur 6 tahun, 5 tahun, setiap hari saya tidak pernah berhenti mendoakan jodoh, pekerjaan, mertua yang baik. Itu selalu saya gemakan. Padahal anak masih kecil, tidak tahu jodohnya siapa. Tapi saya percaya ada kuasa yang akan saya gemakan dan saya nanti suatu kali makan buahnya. Saya melihat anak-anak saya pasti diberi pekerjaan, menantu, mertua yang baik. Percaya tidak percaya? Tanpa saya sadari, saya lupa dengan apa yang saya gemakan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Berapa kali saya bersaksi, Tuhan kasih anak saya yang sudah menikah, kasih mertua baik, jodoh baik, pekerjaan yang baik. Ya, menantu saya itu dapat penghargaan majalah New Forbes. Hebat dia, ya. Saya juga salut, selain dia juga orang yang sukses, juga pinter, ya. Dan yang paling penting dia cinta sama anak saya. Nah, tanpa saya sadari orang tanya, kamu seleksi toh jodoh? Enggak, saya enggak pernah seleksi. Wong saya sendiri ndak pinter, saudara. Mau seleksi apa? Orang ndak pinter mau menyeleksi orang gimana ya, saudara. Jujur, saya ini bukan orang hebat loh, saudara. Kalau lihat saya itu bukan orang hebat. Saya itu bukan orang yang bisa mencetak dolar, cetak uang, wanita profesional, bener. Saya ini cuma ibu rumah tangga yang nggak bisa apa-apa. Tapi saya tahu saya punya kuasa. Sejak saya selalu menggemahkan, saya nggak mau jadi orang yang terjerat. Akibatnya saya mengalami kesukaran hukumannya dan saya kenyang dengan hal buruk. Sebenarnya Tuhan mau melepaskan kita dari kesukaran dan mengenyangkan kita dengan hal-hal yang baik, melepaskan kita dari jerat. Tapi gara-gara
perkataan lidah kita yang setiap kali menggemakan sehingga yang baik tidak terjadi, yang lepas dari kesukaran tidak terjadi, malah hidup kita menghukum diri kita sendiri. Kenapa? Karena lidah yang kita gemakan. Jadi sekali lagi, makanya kalau dalam keadaan apapun makanya kenapa saya dikenal sebagai Ibu Haleluya, puji Tuhan. Karena lidah saya kalau dapat kabar buruk, saya selalu bilang haleluya, puji Tuhan. Ya, yang namanya broker perumahan saya itu yang pegang, yang sewa-sewain ya properti saya, selalu bilang gini, sulit ngomong sama Ibu Haleluya. Saya ketawa, saudara. Saya disebut Ibu Haleluya katanya. Kenapa? Lagi mana ngomong sama Bu Eli? Kayak ndak punya beban. Orang dikasih tahu bocor, keuangannya habis banyak, asuransi ndak mau bayar. Ibu Eli harus bayar dalam jumlah yang besar. Saya sebut jumlahnya, asuransi ndak mau bayar, kerugiannya besar. Lah kok Ibu Eli itu ndak ada ekspresi apa-apa ya selama ini. Saya aja ikut der katanya. Lah kok saya kasih dia laporan, dia cuman jawab haleluya, puji Tuhan. Haleluya, saya terkenal Ibu Haleluya. Ndak apa-apa saudara, Ibu Haleluya itu selalu makan buahnya manis saudara. Ya, lihat perkara yang besar, lihat hasil yang besar. Jangan takut, itu buah-buah kita yang akan kita nikmati ya. Jadi sekali lagi, daripada ngomel, lebih baik haleluya, puji Tuhan ya. Disakiti, dibilang kamu bodoh, haleluya, puji Tuhan. Ruginya besar, haleluya, puji Tuhan. Jujur, orang yang suka menggemakan haleluya, puji Tuhan, itu memuliakan Tuhan. Artinya waktu saudara berkata haleluya, puji Tuhan, saudara sedang mengimani Allah turut bekerja di dalam hal kerugian, hal buruk itu tetap mendatangkan kebaikan. Itu artinya haleluya, puji Tuhan. Kalau kita difitnah orang, dimaki orang, jangan balas. Kalau dulu saya paling pintar membalas orang. Kalau orang damprat saya di jalan, dia yang salah, dia buka kaca, dia bilang matamu, saya selalu balas matamu sendiri. Nah itu saya dulu ya. Tapi sejak saya mengerti, saya nggak mau jadi orang hukuman, saya nggak mau makan buah yang pahit, saya mulai menggemakan. Waktu dikatakan matamu, puji Tuhan, haleluya, saya berkati kamu, saya doakan kamu supaya berkat Tuhan itu kembali. Kalau kita bales, maka tidak akan kita nikmati berkat Tuhan. Kita mengutuki, kutuk menimpa kita. Hukuman lagi, kita ngomong sesuatu yang buruk, maka yang buruk juga akan menggemakan, kembali menggemakan. Kita gemakan buruk gara-gara emosi, kerugiannya kita besar. Kita jadi orang hukuman. Kita tidak menikmati buah yang manis. Kenapa? Waktu kita menggemakan, bodoh-bodoh sendiri, bodoh menimpa kita. Nah, kalau kita dikatakan anjing, kita bilang anjing menimpa kita. Lah padahal kita ini orang yang dikasihi Tuhan. Berikutnya, jadi sekali lagi ya, sudah ngerti ya, jangan jadi orang hukuman yang terjerat, ngalami kesukaran dan kenyang akan hal buruk. Senyatanya malam ini Tuhan sudah berkata, orang benar itu akan dilepaskan dari kesukaran. Orang benar itu akan kenyang dengan hal yang baik, dengan apa yang diperkatakan. Jangan sampai yang baik ya, yang baik lepas dari kesukaran dan jerat. Saudara sendiri yang menutup kuasa Tuhan dengan menciptakan akibatnya jerat, kesukaran, kenyang hal buruk, malah jatuh dalam hidup kita karena kita yang menciptakannya. Tangkap ya, yang terakhir. Jadi enak ya, malam ini cepat, saya juga sudah agak-agak 5 watt mata saya. Nah, yang terakhir, bagaimana kita jangan sampai dihakimi ya. Kita dihakimi, lihat, jangan sampai hari ini kita juga dihakimi sama Tuhan karena kita sendiri yang menghakimi hidup kita. Buka Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26.
Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Tangkep ya. Jadi sekali lagi, bagaimana jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak pernah mengekang lidahnya, remnya blong, mau ngomong ngeblong terus ya. Ingat ya, begitu kita sudah mau marah, wah, saya sering kalau sudah mau marah, wah, lidah, Tuhan ingat, mulutmu, lidahmu. Saya langsung ya Tuhan, ya Tuhan. Saya takut lagi perkataan yang sia-sia. Kenapa? Karena kita ini menipu dirinya sendiri dan sia-sialah ibadahnya. Jadi ibadahmu itu lidah kita juga. Jangan cuman rajin, kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan berkata di atas, pret, munafik, kamu rajin memuji aku, tapi mulutmu, lidahmu juga memuji iblis. Nah ini bahaya, sia-sia ibadah. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Wih, ternyata orang yang sempurna itu selain dia mengejar kekudusan, orang yang sempurna itu sempurna dalam perkataannya yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wow. Hari ini percayalah, lidahmu harus punya penguasaan yang baik. Jadi kita dihakimi itu kenapa? Karena kalau lidah kita tidak beres, maka kita sedang menipu diri kita. Ibadah kita sia-sia, kita gagal dalam banyak hal. Karena sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Sekali lagi, kita sedang menipu diri sendiri, ibadah sia-sia, kita juga orang yang gagal dalam banyak hal. Pastikan Tuhan mau kita jadi orang yang sempurna, kita tidak menipu diri kita sendiri dan ibadah kita tidak sia-sia. Makanya jangan sampai kita dihakimi. Kenapa? Karena kita menipu, kita ibadah sia-sia dan kita gagal dalam banyak hal. Pastikan hari ini kita pilih jadi orang yang sempurna karena kita tidak mau gagal dalam setiap perkataan. Jadi pastikan malam ini yuk masih ada kesempatan. Saya terlalu percaya mulai start malam ini mungkin ada banyak orang yang mau jual aset ya yang belum laku, sewa kontrak yang belum laku. Saudara jangan pernah putus asa. Walaupun kanan kiri bilang sulit, susah. Saya berapa kali praktekkan kuasa lidah seperti yang terjadi awal bulan Agustus. Sewa apartemen saya habis, yang saya katakan. Kanan kiri sekitar itu punya disewakan bagus. Perabot yang namanya mebelnya itu sudah bukan mebel standar seperti punya saya. Waktu itu broker bilang gini, ya super sabar ya Ci, karena yang mau nyewakan banyak, yang mau nyewa ndak ada. Sedikit sekali bahkan hampir ndak ada. Bayangin, apalagi unitnya Ci standarnya, mebelnya standar. Tapi siapa yang bisa nyangka? Hari itu saya cuma berkata dalam nama Tuhan Yesus, kalau memang anugerah jatuh buat saya berkatnya, tidak akan lari kemana-mana. Apakah saya bisa mengubah mebel saya dalam sekejap untuk bersaing dengan kanan, kiri, muka, belakang? Enggak, saudara. Saya tidak mengubah apapun, saya cuma biasa sudah berserah dan percaya, tidak percaya.
Orang lain susah, ndak ada yang sewa, yang mau nyewa sulit. Saya 1 minggu ada seorang yang menyewa dalam jangka waktu bisa 3-6 tahun dan dia bayar cash di depan beberapa waktu lamanya. Saudara lihat ya, buat manusia memang sulit, tapi kuasa lidah ketika kita menggemahkan. Makanya kalau ngomong apartemenku laku terjual, rumahku laku terjual dengan sewa tinggi, walaupun tidak masuk akal, tidak apa-apa. Memang Tuhan itu bekerja di luar akal sehat kita. Tuhan itu supranatural, sementara kita manusia natural yang hanya bisa berpikir sebatas apa yang kita pikir. Tapi buat Tuhan dia supranatural. Makanya hari ini hal yang penting yang lagi terpuruk, hidupmu lagi mati, keuanganmu mati, ekonomimu mati, pekerjaanmu mati, rumah tanggamu hubungannya mati, anak-anakmu juga berontak dan sebagainya. Jangan terus berkata, dasar anak brengsek, dasar anak ndak tahu berterima kasih, kurang ajar, sudah dibesarkan, sudah besar kurang ajar sama orang tua, ndak tahu diri. Perkataan seperti ini harus dibuang. Nanti Tuhan semestinya mau membebaskan dari jerat kenakalan anak-anak, mau dibebaskan dari kesukaran, bahkan kita juga akan melihat bagaimana Tuhan juga akan memberkati kita dengan hal-hal yang baik buat anak-anak, buat suami, buat keuanganmu, tapi tidak bisa karena kita yang menciptakan hukuman buat diri kita. Dan kita juga ibadah kita hari ini, jangan sampai ibadah kita sia-sia karena kita dihakimi dengan urusan yang namanya lidah. Ya, buahnya pasti di Yakobus, lidah kecil bisa menghasilkan perkara-perkara yang besar. Lidah kecil bisa membakar hutan, berarti lidah itu memang hasilnya bisa luar biasa, sampai bisa membakar seluruh hutan. Pastikan malam ini, yuk mulai disiplin. Jadi ibu, puji Tuhan, haleluya. Jadi bapak, puji Tuhan, haleluya. Diserempet pun puji Tuhan, haleluya. Kadang kita tidak sampai bisa lihat mimiknya orang marah kalau orang selalu puji Tuhan, haleluya. Ya, terima berita apapun, saudara percaya dengan menggemahkan puji Tuhan, haleluya, 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 saudara sedang mengaminkan Allah turut bekerja dalam segala keburukan masa-masa yang sulit untuk mendatangkan kebaikan. Itu artinya haleluya. Waktu engkau berkata sakit, puji Tuhan, haleluya. Engkau sedang mengaminkan bilur-bilur Yesus itu sedang bekerja di dalam tubuhmu untuk disembuhkan. Hari ini engkau sedang mengalami keadaan yang benar-benar kepepet, keuanganmu sudah menipis. Waktu engkau setiap hari berkata, puji Tuhan, haleluya. Berapapun berkat Tuhan, itu tetap berkat yang terbesar dalam hidupku. Berarti saudara sedang mengaminkan berkat ada di atas kepala orang benar. Bagaimana rezeki diberikan, kekayaan bangsa-bangsa itu akan turun di atas orang benar. Saudara percaya malam ini jangan pernah takut. Yuk sebelum tidur saudara jangan pernah nyampah dengan hal-hal yang buruk ya. Mulai sekarang perkatakan hal-hal yang baik. Masih ada kesempatan emas buat siapapun yang lagi mati keadaannya. Ekonomi, apapun bentuk kematian, hidup mati dikuasai oleh lidah. Kita pasti makan buahnya, kita pasti melihat perkara yang besar, kita pasti melihat hasil yang besar. Percayalah, mulai sekarang kita hati-hati karena ada ayatnya. Tuhan, ya Daud berkata apa? Taruh kekang di lidahku. Itu karena kita sadar lidah ini yang perlu dikasih rem, saudara. Bukan hanya mobil dikasih rem, tapi lidah mulai sekarang lidah kita perlu dikasih rem. Ya, malam yuk kita kalau malam jangan lupa, saya lupa praktekin. Malam ngomong, taruh kepala saudara di kepala, tangan di atas kepala saudara. Aku diberkati.
aku diberikannya rezeki, aku diberikan kekayaan bangsa-bangsa. Karena itu ada ayatnya, saudara. Ya, Amsal 10 ayat 6, Mazmur 111 ayat 5, dan Yesaya 60 ayat 5. Itu semua ada ayatnya. Berkat di atas kepala orang benar, diberikannya rezeki buat orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memerintahkan kekayaan bangsa-bangsa untuk datang dalam hidup saudara dan saya. Jadi sekali lagi, daripada nyampah, lebih baik malam ini tidur dalam berkatnya Tuhan. Karena Tuhan memberikan apa yang berkat yang disediakan buat yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi sekali lagi, tiap malam lakukan langkah hidup mati, gemakan berkat, gemakan rezeki, gemakan kekayaan. Maka apa yang kita gemakan bukan lagi ngomong, aduh susahnya hidup, aduh parahnya hidup, aduh brengseknya anakku, aduh brengseknya suamiku, aduh brengseknya bagaimana. Ya, jangan pernah berkata yang negatif. Selalu katakan, suamiku sekolah Alkitab. Yang suaminya nggak pulang, ngomong suamiku sekolah Alkitab. Ya, saudara ngomong aja ya, walaupun orang mungkin bilang nggak waras, stres, nggak apa-apa, karena kita tahu urusannya kita mengucapkan sesuatu yang positif, karena kita nggak mau jadi orang yang hukuman, kita nggak mau dihakimi, nggak mau jadi orang munafik supaya ibadahmu nggak sia-sia. Ya, saudara juga hari ini tidak menipu diri kita sendiri, dan kita ini jadi orang yang gagal dalam banyak hal karena kita tidak sempurna dalam lidah. Tangkep ya, orang yang nggak bisa mengendalikan lidah itu orang yang gagal dalam banyak hal. Pastikan kita nggak mau dihakimi kan, jadi orang yang sudah taat tapi gagal dalam lidah, maka kita jadi orang yang gagal dalam banyak hal. Tuhan Yesus memberkati. Istirahat ya, istirahat, sudah tidur ngomongin firman aja. Kan saya sudah ajarin ayatnya. Tuhan, tanggalkan hatiku ya, tanggalkan hatiku, tilik kesukaran dan sengsaraku, keluarkan aku dari kesulitan dan ampuni dosa-dosaku. Itu doa yang sederhana. Tuhan Yesus memberkati. Besok yang onsite datang jam 10 ya. Saudara juga untuk dapat sesuatu kekuatan, besok ada khotbah yang luar biasa, jangan sampai tidak datang ya, karena jerih payah kita datang ke tempat ibadah, ke rumah Tuhan itu diperhitungkan. Ada ayatnya kan di Keluaran berapa, maka Tuhan memberkati sandang pangan. Jangan lupa, daripada bingung kalau mau tidur mengucapin apa, itu beli ayat renungan firman 365 hari. Saya tiap malam kalau sudah ngantuk, tidak sempat buka-buka firman lagi, saya ambil firman itu, dan waktu saya dapat, saya langsung baca. Tuhan, aku percaya, Tuhanlah kekuatanku ya, saya baca, Tuhanlah gunung batu keselamatanku, kepadamu aku percaya. Sudah, baca itu aja. Berarti itu kan surat cintanya Tuhan buat kita. Ya, jangan lupa, karena ayat-ayat ini sangat memberkati. Banyak beberapa orang yang sudah beli ya, mereka sangat diberkati. Katanya apa kemarin, unboxing kayak unboxing, jadi tiba-tiba ambil, wah Tuhan bicara sesuatu yang singkat dan kita bisa ucapkan. Tuhan Yesus memberkati. Bu Sheni, sampai ketemu ya yang ada di Italia juga. Tuhan Yesus memberkati, sembuh buat Pak Broto. Yuk kita doa ya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kalau kami belajar tentang lidah kita menentukan masa depan kita. Kami tahu bahwa hari ini kekuatan firman ini akan mengubah paradigma kami. Mulai sekarang kami belajar mendisiplin lidah kami. Kami nggak mau ngomong perkara sia-sia, supaya kami nggak dihukum, nggak dihakimi, kami nggak makan buah yang pahit. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau istirahat, Tuhan sertai kami. Semua pergumulan kami akan beres dengan lidah yang mulai kami gemakan itu dahsyat, sampai bisa membakar hutan, sampai bisa memegahkan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau beristirahat, mau berpisah satu
satu dengan yang lain. Biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami diberkati, kami diberikannya rejeki, dan kami juga menikmati kekayaan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. God bless semuanya, sampai ketemu besok ya. Yang onsite besok datang pagi, online ketemu saya. Tuhan Yesus memberkati.